السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة النار. معاشر المسلمين، أعزنا الله وإياكم. Walhamdulillah, kita bersyukur atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita diberi kemudahan untuk membentuk sebuah majelis yang di dalamnya kita membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya merupakan pedoman setiap hamba yang mengharapkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa kajian kita yang dimulai pada sore hari ini menjelaskan tentang siapa Salafi dan siapa Wahabi. Dan tentunya tujuan kita menjelaskan hal ini agar kemudian kita memahami apa yang dimaksud dengan istilah salafiyah, sehingga kita tidak salah memahami bahwa salafiyah adalah merupakan kelompok tertentu atau partai tertentu atau golongan tertentu yang baru muncul sepeninggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa pula yang disebut Wahabi? Apa makna dari sebutan Wahabiyah? Apakah ini gelar yang
disematkan oleh sebagian yang bertujuan untuk menisbatkan kepada sebuah kelompok yang juga baru muncul sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada kajian kali ini insyaallah taala akan kita jelaskan, akan kita terangkan, dan apa pula pemikiran dari salafiyah atau yang disebut wahabiyah. Yang pertama yang ingin kita jelaskan adalah tentang istilah salafi. Apa yang dimaksud salafi? Tentu kita sering mendengarkan istilah ini dan mendengarkan sebagian kaum muslimin mengaku dirinya sebagai salafi. Apa maksud dari istilah ini? Dan apakah metode salafi merupakan metode yang baru muncul sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah berlalunya 3 kurun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Istilah salafi kalau di dalam bahasa Arab, salafi yang berakhir dengan ya, yang menunjukkan penisbatan. Asal katanya salaf. Dan yang dimaksud salaf adalah generasi terdahulu. Dan seringkali para ulama menyandarkan istilah as-salaf atau as-salafus salih itu kepada 3 generasi yang ada di awal Islam, dari generasi para sahabat, tabi'in dan atba'u tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sebab 3 kurun inilah yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan mereka. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Dalam surah At-Taubah Allah Azza wa Jalla berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم." Generasi terdahulu dari kalangan as-sabiqun al-awwalun, para sahabat yang mereka orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam dari kaum muhajirin dan ansar. Muhajirin, ansar, mereka adalah para sahabat. Muhajirin yang berhijrah meninggalkan Makkah menuju ke negeri tempat mereka berhijrah, Al-Madinatul Nabawiyah. Dan kaum ansar, mereka yang memberi pertolongan kepada saudara-saudara mereka yang berhijrah. Maka kedua istilah ini adalah istilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minal muhajirin wal ansar, dari kaum muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan. Kata para ulama, bi ihsan bi itqan. Mereka mengikuti langkah kaum muhajirin dan ansar
dengan penuh ketelitian, dengan pengikutan yang baik, tidak melenceng, tidak menyimpang, tidak menjauh dari jalannya kaum Muhajirin dan Ansar. Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan mereka pun ridha dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Maka firman Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan generasi terdahulu, kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Mereka yang merasakan suka dan duka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengembangkan dakwatul Islam, dalam menyampaikan dakwah kepada seluruh umat manusia. Mereka yang bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam telah merasakan berbagai macam cobaan dan rintangan yang mereka hadapi, dalam keadaan mereka kokoh, istiqamah, teguh di atas Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, yang berjalan di atas jalan mereka pun mendapatkan keutamaan. Allah Azza wa Jalla meridhai mereka. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dalam hal apa? Disebutkan secara mutlak, Allah ridha kepada mereka, menunjukkan keridhaan Allah Tabaraka wa taala mencakup seluruhnya. Amalan-amalan mereka, keyakinan mereka, metode mereka dalam berislam, cara-cara mereka dalam berpemahaman adalah merupakan metode yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seharusnya bukan menjadi suatu yang diperselisihkan oleh kaum muslimin tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum dan kebaikan mereka yang mengalahkan kebaikan yang ada di generasi-generasi setelah mereka. Tidak ada yang mengingkari dari kaum muslimin tentang keutamaan para sahabat yang telah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hasyr, Allah Tabaraka wa taala menyebutkan satu ayat pujian kepada kaum Muhajirin, satu ayat pujian kepada kaum Ansar. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Ayat khusus menjelaskan tentang keutamaan kaum Muhajirin, orang-orang miskin yang berhijrah, yang dikeluarkan dari kampung halaman mereka, yang dipisahkan dari harta-harta mereka, kerabat mereka. Apa yang mereka cari dalam berhijrah? Mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan dari Allah, dan mereka hendak menolong agama Allah dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur, jujur keimanannya, jujur amalan mereka. Apa yang terdapat pada zahirnya mereka, itulah yang ada di dalam batinnya kaum Muhajirin. Kemudian ayat yang berikutnya pujian kepada kaum Al-Ansar. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun.
mereka yang terlebih dahulu menempati kota Madinah dengan iman, mereka cinta kepada saudara-saudara mereka yang berhijrah, dalam keadaan mereka tidak mengharapkan satupun dari apa yang datang dari kaum muhajirin. Tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan balasan dari kaum muhajirin ketika mereka memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin. Bahkan mereka lebih memprioritaskan saudara-saudara mereka, meskipun mereka sendiri orang-orang yang membutuhkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut mereka sebagai hamba-hamba Allah yang dijauhkan dari sifat kikir, sifat bakhil. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari penyakit kekikiran pada dirinya, maka mereka adalah hamba-hamba yang meraih al-falah, kemenangan di dunia, demikian pula di akhirat. Ayat-ayat ini dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang menerangkan tentang keutamaan para sahabat. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengatakan bahwa keutamaan, kemuliaan yang dimiliki oleh para sahabat adalah sesuatu yang tidak bisa diingkari oleh seorang muslim. Yang mengingkari dari kalangan mereka yang terdapat penyakit dalam hati mereka, penyakit penyimpangan, bid'ah, seperti kalangan Syiah Rafidhah, yang mereka sangat membenci para sahabat dan bahkan mereka mengkafirkan para sahabat, menghukumi mereka murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini tidak ada pembicaraan tentunya. Jelas-jelas mereka menyelisihi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang berjalan di atas jalan mereka, mereka pun mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalangan tabi'in yang berjalan di atas jalannya para sahabat, mereka pun meraih kemuliaan. Tabi'ut tabi'in yang berjalan di atas jalannya kaum tabi'in dan jalannya para sahabat, mereka pun mendapatkan bagian dari keutamaan tersebut. Walladzina tabauhum bi ihsan. Maka tiga generasi ini yang sering kali disebut oleh para ulama generasi salaf, as-salafus salih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku, para sahabat. Kemudian orang-orang setelah mereka. Kemudian orang-orang setelah mereka. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Imran ibn Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah yang hidup di zamanku, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka, tabi'in dan atba'u tabi'in. Maka hadis-hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjelaskan kepada kita akan kemuliaan mereka dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para sahabat, kemudian yang mengikuti mereka, tabi'in dan atba'u tabi'in. Maka mereka inilah yang disebut kaum salaf, as-salafus salih. As-salafus salih, generasi
yang terdahulu yang saleh. Karena di masa-masa tersebut sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunculan pula berbagai macam jenis bid'ah di masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dari bid'ah al-khawarij, bid'ah al-qadariyah, bid'ah asy-syiah rafidah, dan bid'ah-bid'ah yang lainnya bermunculan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berlalunya zaman dan generasi para sahabat, semakin bermunculan bid'ah-bid'ah yang lainnya. Namun yang selamat dari mereka adalah yang berjalan di atas jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang istiqamah di atas jalannya para sahabat, merekalah yang meraih kemuliaan. Merekalah yang senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapa saja yang menisbahkan kepada generasi tersebut dalam memahami Islam, dalam berakidah, dalam mengamalkan hukum-hukum syar'i, merekalah yang disebut dengan istilah salafi. Jadi salafi nisbah kepada salaf. Kalau orang Indonesia ingin mengatakan saya orang Indonesia, terlalu panjang kalau dia mengatakan ana rajulun qadimun min Indonesia. Saya orang datang dari Indonesia. Terlalu panjang. Cukup dia mengatakan ana Indonesia. Sudah difahami, oh ini orang Indonesia. Itu manfaat dari penisbatan. Ketika seseorang mengatakan saya adalah seorang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman generasi yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari generasi terdahulu, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, terlalu panjang. Singkatnya, ana salafi. Aku adalah salafi. Apa itu salafi? Nisbah kepada salaf, generasi yang telah mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud dari sebutan ana salafi, aku adalah seorang salafi, maksudnya dalam berislam, dalam mengamalkan Islam, dalam beraqidah, dalam bermanhaj, dalam memahami hukum-hukum syar'i. Saya selalu merujuk kepada apa yang menjadi sikap dan pemahaman generasi yang telah meraih kemuliaan, yang telah mendapatkan pujian dan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'manu 'alaihi al-fitnah ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahum khairu hadhihi al-ummati quluban wa a'maquha 'ilman wa aqalluha takallufan. Barang siapa di antara kalian yang hendak menjadikan seorang sebagai panutan, maka hendaknya dia menjadikan sebagai panutannya orang yang telah meninggal. Yang mengatakan ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Yang meninggal siapa? Para sahabat. Yang hidup tidak aman dari fitnah. Hati manusia selama dia hidup di dunia berbolak-balik. Namun yang meninggal, ketika mereka meninggalkan dunia dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka, menunjukkan bahwa Allah telah meridai apa yang menjadi pemahaman mereka dalam memahami Islam.
Mereka itulah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya, yang paling dalam pemahaman ilmunya, dan paling sedikit kekeliruannya. Ini nasihat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Mengapa kita selalu merujuk kepada pemahaman para sahabat, kepada pemahaman as-salafus salih? Sebab itulah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang munculnya penyimpangan-penyimpangan setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, beliau selalu memerintahkan dan menganjurkan kepada umat ini untuk kembali kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Karena sikap para sahabat, sunnah para sahabat, pemahaman para sahabat selalu berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapa di antara kalian yang dipanjangkan usianya, maka dia akan melihat banyaknya perselisihan yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Apa yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ini merupakan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak mengucapkan sesuatu dari hawa nafsu. Apa yang disebutkan, apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wahyu dari Allah azza wa jalla. Sehingga ketika beliau mengatakan siapa di antara kalian yang dipanjangkan usianya, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Dan benar apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya di saat mereka melihat terjadinya berbagai macam perselisihan di tengah umat ini? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada umatnya, ya sudah biarkan masing-masing dengan pemahamannya, saling memberi uzur? Apakah seperti itu nasihat Nabi alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada umatnya, mewasiatkan kepada kita semua, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Maka wajib bagi kalian, wahai kaum muslimin, untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidun. Al-khulafa ar-rasyidun para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka adalah ru'us as-sahabah, para pemimpin para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang termulia dari kalangan umat ini. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah mereka dan gigitlah dengan gigi geraham kalian, yakni hendaknya kalian berpegang teguh dengannya, jangan kalian melepaskannya. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang iftiraqul ummah, perpecahan yang terjadi di tengah umat ini. Dalam banyak riwayat Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, sataftariqu ummati ala 73 millah kulluha finnar illa millatan wahidah. Dalam riwayat yang lain, illa firqatan wahidah. Akan berpecah umatku ini menjadi 73 golongan. Semuanya diancam dengan neraka, kecuali satu kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azabun nar. Siapa kelompok ini? Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hiya ya Rasulullah?"
Kata Nabi SAW, hiyal jamaah. Kelompok itu adalah al-jamaah. Siapa yang dimaksud al-jamaah? Diterangkan dalam riwayat Tirmidzi. Nabi SAW mengatakan, hiya ma ana alaihil yauma wa ashabi. Siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Selalu digandengkan para sahabat bersama Rasulullah SAW. Sebab metode berislamnya para sahabat itulah metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pemahamannya para sahabat itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga seringkali digandengkan. Ma ana alaihil yaum wa ashabi. Siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Sehingga berjalan di atas bimbingan dan pemahaman as-salafus salih adalah berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kesimpulan dari istilah salafi, ketika muncul fitnah, muncul penyimpangan, muncul berbagai macam kelompok bid'ah, qulna sammu lana rijalakum, maka kami pun mulai memilih-milih dan meneliti. Sebutkan siapa perawi-perawi kalian. Ada yang mengatakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kamu mendengarkan hadis ini? Ini di masa tabi'in, tatkala muncul fitnah, muncul bid'ah, sehingga para ulama salaf mereka pun berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Sammu lana rijalakum. Sebutkan kepada kami dari mana kamu mendengarkan hadis itu. Fayunzaru ila ahli sunnati fayu'khadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Maka dilihat, kalau dia menyebutkan seorang dari ahlu sunnah, maka diterima hadisnya. Dan kalau yang disebut itu dari kalangan ahlul bid'ah, maka tidak diterima hadisnya. Maka pada masa itu mereka pun telah memasyhurkan istilah ahlus sunnah untuk membedakan antara mereka yang tetap komitmen berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat dengan orang-orang yang tidak berjalan di atas jalan tersebut dari berbagai macam kelompok. Ini adalah merupakan sikap dengan tujuan untuk mengingatkan kaum muslimin hati-hati dari berbagai macam penyimpangan. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak seperti apa yang difahami, apa yang disangka oleh sebagian bahwa oh, yang namanya salaf itu suka menyesat-nyesatkan orang lain, suka membid'ah-bid'ahkan orang lain. Buktinya mana? Kita tidak mengatakan sesat kecuali yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka sesat. Kita tidak mengatakan seseorang terjatuh ke dalam bid'ah kecuali yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman para ulama ussalaf. Sebagai contoh misal yang terjadi pada masa itu, di masa tabi'in, di mana sebagian dari kalangan para sahabat mereka masih hidup ketika itu, muncul fitnah al-qadariyah, para pengingkar takdir, yang disebarkan pemahaman ini oleh seorang yang berasal dari Basrah, Ma'bad bin Abdillah al-Juhani. Dia menyebarkan pemahamannya, menyatakan bahwa tidak ada yang namanya takdir. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui sesuatu itu terjadi kecuali jika hal itu telah terjadi. Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya hingga dia melakukan perbuatannya, baru Allah mengetahui. Ini mencerca Allah Subhanahu wa taala, menuduh Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan yang buruk, kejahilan. Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya hingga hamba itu melakukan. Ketika pemahaman ini menyebar, maka sebagian dari kalangan tabi'in
mereka berusaha menemui siapa saja dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepadanya, bagaimana kita menyikapi ini? Maka bertemulah mereka dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika disampaikan kepada Ibnu Umar, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dengan tegas beliau mengatakan, akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni. Fa wallah alladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anfaqa ahaduhum mithla Uhudin dhahaban ma qabila Allah azza wa jalla minhum hatta yu'minu bil qadar. Sampaikan berita kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka, tidak ada hubungan aku dengan mereka. Ini siapa yang mengatakan? Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa itu Ibnu Umar? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini suka menyalah-nyalahkan, ini tuduh para sahabat suka menyalah-nyalahkan. Abdullah bin Umar mengatakan, saya berlepas diri dari mereka. Dan mereka pun berlepas diri dariku. Tidak ada hubungan aku dengan mereka. Mengapa Ibnu Umar bersikap seperti ini? Karena sikap yang beliau ambil adalah sikap yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang mengatakan, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Fa in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tatba'u janazatahum. Kelompok Qadariyah, para pengingkar takdir, majusinya umat ini. Kalau mereka sakit, jangan jenguk, kata Nabi alaihissalam. Kalau mereka mati, jangan diantar jenazahnya. Keras sekali. Silahkan tuduh Nabi SAW. Beliau mengatakan demikian. Silahkan tuduh Abdullah bin Umar. Beliau yang menyatakan demikian. Aku berlepas diri dari mereka. Mereka juga berlepas diri dariku. Tidak ada hubungan. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Kalau seandainya salah seorang dari mereka itu berinfak dengan emas sebesar bukit Uhud, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima infak mereka hingga mereka beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sikap untuk mengokohkan akidah kaum muslimin agar tidak melenceng, agar tidak menyimpang dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan as-salafus salih. Begitulah salafiyah dalam memahami Islam. Jadi mereka selalu merujuk kepada generasi as-salaf. Jadi kalau ditanya, siapa imamnya salafi? Siapa imamnya salafi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak punya pemimpin kecuali Rasulullah SAW. Mereka tidak mempunyai seorang panutan yang diterima seluruh ucapannya kecuali Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti kelompok-kelompok yang muncul sepeninggal Rasulullah SAW. Ada pemimpinnya. Ada yang menelurkan tokoh pemahaman-pemahaman mereka. Dari kelompok Mu'tazilah diketahui siapa orang yang menjadi tokoh utama dalam menyebarkan pemahaman Mu'tazilah, Wasil bin Atha. Tokoh-tokohnya jelas. Pemahaman Syiah Rafidhah dari mana? Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang berpura-pura masuk ke dalam Islam. Kelompok Al-Qadariyah, Ma'bad bin Abdullah Al-Juhani. Ada orang-orang yang pemula yang menyebarkan pemahaman tersebut. Akan tapi pemahaman salafiyah, mereka tidak punya pemahaman kecuali apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya disebutkan oleh Al-Hafidh Abul Fida Ismail ibn Umar yang masyhur dengan sebutan Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau salah seorang ulama yang bermadhab al-Imam Syafi'i, masyhur dengan penafsirannya, dengan kitab tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir. Ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yud'a kullu unasin bi imamihim, pada hari yaumul qiyamah setiap manusia akan dipanggil dan dikumpulkan bersama dengan imam mereka.
Kata Ibnu Katsir, ayat ini berita gembira untuk ahlus sunnah, sebab mereka tidak memiliki imam kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah pemimpin mereka yang diterima setiap ucapannya. Kata Imam Malik rahimahullah taala ketika berada di depan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kullu kalamin yu'khadhu wa yurad illa kalam sahibi hadzal qabr. Setiap ucapan bisa diterima dan bisa ditolak. Dari ucapan siapa saja kecuali pemilik kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga yang namanya salafi yang senantiasa mengikat pemahaman mereka kepada pemahaman as-salafus salih, mereka tidak berani untuk menyimpulkan sesuatu, untuk memahami sesuatu dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali apabila mereka punya pendahulu dari ulama us-salaf. Dan itulah yang dinasihatkan oleh para ulama. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, la tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imamun sabaqaka. Jangan engkau berbicara dalam satu masalah yang tidak ada imam yang mendahului kamu dalam membicarakan masalah tersebut. Ini sikap salafiyah. Sehingga setiap pemahaman salafi itu selalu merujuk kepada pemahaman as-salafus salih. Baik keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mereka beriman kepada Allah, mereka selalu merujuk kepada perkataan dan pemahaman para ulama us-salaf. Bagaimana cara beriman mereka kepada kitab-kitab Allah, berimannya mereka kepada nabi-nabi Allah, para malaikat Allah. Demikian pula dalam hal beriman kepada hari akhir dan beriman kepada al-qadha wal qadar. Sikap mereka kembali kepada apa yang telah ditetapkan oleh para ulama us-salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting bagi kita sekalian untuk memahami bagaimana sikap salaf dalam berakidah, dalam memahami tauhidullah, memahami bagaimana cara mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal keimanan salafiyah atau as-salafus salih, dalam hal berimannya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas sekali mereka mengimani seluruh apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengimani seluruhnya, tidak menerima sebagian lalu kemudian menolak sebagiannya, tidak meyakini sebagian lalu kemudian menolak sebagian yang lainnya. Tidak, semua apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, tidak melenceng dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, imam, kita mengenal siapa Al-Imam Syafi'i, seorang mujaddid di abad yang kedua. Beliau meninggal pada tahun 204 Hijriah. Beliau mengatakan, amanna billahi wa bima jaa 'anillahi ala muradillah, wa amanna bi Rasulillah wa bima jaa 'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Kami beriman kepada Allah dan apa saja yang datang dari Allah berdasarkan maksud dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kami beriman kepada Rasulullah dan kepada apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan maksud dan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ini adalah merupakan perwujudan dan konsekuensi dari persaksian seorang muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Persaksian la ilaha illallah berarti kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah, tidak kepada selainnya. Dan mengimani apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, baik yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i atau yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan gaib yang tidak ada akal untuk bisa beristihad di dalamnya. Mereka mengimani seluruhnya, termasuk keimanan mereka terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Demikian pula keimanan seorang muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima seluruh apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Baik dalam perkara-perkara syar'i, hukum-hukum syar'i yang zahir, atau dalam urusan gaib, termasuk yang berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib bagi kita sebagai seorang muslim menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jangan kita merubah-rubah makna yang disebutkan oleh Allah, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Penjabaran tentang al-asma' wa sifat ini insyaallah taala akan lebih kita rinci pada sesi yang berikutnya, disebabkan karena waktu yang untuk sesi yang pertama sampai di sini, insyaallah akan kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya setelah kita break. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.